warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan dipimpin ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Amin. Dan sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan absen terlebih dahulu. Karena ini kita udah pada jam pelajaran ketiga, jadi alhamdulillah anak ibu semuanya sehat dan pada hari ini hadir. Silakan kita siapkan fisik kita, mental kita untuk mengikuti pembelajaran IPS. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dengan materi interaksi antar ruang. Anak ibu masih ingat apa itu interaksi antar ruang? Iya, benar. Interaksi antar ruang itu adalah hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Bicara soal wilayah, nah nanti kita akan ada sinkronisasinya dengan pertemuan yang berikut ini. Pertemuan pembelajaran kita pada kali ini kompetensi dasarnya masih 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, materi pokok kita hari ini adalah letak dan luas Indonesia. Indikator dalam pembelajaran kita pertemuan hari ini adalah itu ada sebanyak 6 indikator. Jadi selama 2 jam pelajaran ini akan kita bahas. Indikator yang pertama menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Yang ketiga menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Yang keempat menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi. Berarti ini kita kaitkan dengan pengaruhnya nanti. Menjelaskan implikasi letak Indonesia secara sosial dan budaya. Dan yang keenam adalah menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Jadi ini indikator pembelajaran kita. Nah, tentunya berdasarkan indikator ini, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah menunjukkan unsur-unsur atau komponen yang ada pada peta, letak Indonesia secara astronomis, geografis, kemudian geologis, serta implikasi Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Apa implikasi letak Indonesia secara astronomis terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita lanjut. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, ada pertanyaan? Ya, kita lanjut dulu. Peta konsep materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3 variabelnya. Kita bicara tadi letak dan luas Indonesia. Untuk mengetahui suatu letak, apa yang kita butuhkan? Untuk mengetahui suatu lokasi, apa yang kita butuhkan? Iya, apa? Denah atau peta. Peta. Nah, jadi nanti kita bicara soal peta. Di sini akan kita lihat apa itu peta dan komponen peta tersebut. Yang kedua luas Indonesia. Yang ketiga letak Indonesia. Ada tadi letak astronomis, geografis, dan letak geologis. Nah, ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Berikut, nah sebelum kita masuk pada pembahasan materi, kalau pada interaksi antar ruang kemarin kita memakai model pembelajaran
Nah, kali ini beda. Metode atau model yang akan kita pakai untuk membahas ini letak dan luas Indonesia ini adalah mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind, pikiran. Map itu apa? Peta. Jadi nanti anak ibu akan membuat semacam peta pikiran, oleh bentuknya bebas. Jadi apa yang akan dibutuhkan? Kertas. Kertas sebagai medianya untuk membuat mind mapping itu nanti. Nah, bentuknya seperti apa? Boleh dalam bentuk pohon, boleh dalam bentuk yang lainnya. Buatlah sekreatif mungkin. Nah, mind mapping. Apakah peta konsep yang ibu bikin ini sudah merupakan mind mapping? Coba Tina, apakah ini sudah? Iya, ini sudah merupakan mind mapping, tapi dalam bentuk yang masih sederhana. Mind mapping itu nanti makin ke ujung dia makin kecil rantingnya. Kita ibaratkan misalnya bentuknya seperti pohon. Pohon ini adalah pokok utamanya. Jadi dalam langkah mind mapping itu harus kita buat dulu pokok utama kita apa. Tentu di sini adalah letak dan luas Indonesia. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas rantingnya dari letak dan luas Indonesia ini? Yang pertama, cabang pohon ini ada 3. Kita bikin dulu cabang pohon ini ada 3. Yang pertama ini cabangnya adalah peta. Dalam bentuk pohon yang pertama. Yang kedua adalah luas. Yang ketiga adalah letak. Nah, jadi nanti pohon ini tentu mempunyai ranting masing-masing. Nah, di sini misalnya komponen peta. Di sinilah akan kita bikin nanti apa-apa saja komponen peta. Kemudian luas Indonesia. Bagaimana luas Indonesia? Kemudian letak Indonesia. Dia ada 3 ranting kecil di sini nanti. Astronomis. Nah, bikinlah nanti sekreatif mungkin. Kita anggap ini nanti tentu di sini anak ibu akan membuat nanti dalam wadah sebuah kertas, terus dibikin dengan spidol yang ada warna-warni. Mungkin ini dikasih warna merah. Untuk komponen pertama mungkin dikasih warna biru, kuning, hijau dan seterusnya. Buatlah sekreatif dan seindah mungkin. Ada pertanyaan sampai di situ? Bisa dipahami dengan metode mind mapping ini? Iya, alhamdulillah bisa ya. Sekarang sebelum nanti kita praktekkan, kita lihat dulu. Ibu kasih materinya secara garis besar. Kita lanjut. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini adalah nanti sebagai patuan kita untuk melihat letak Indonesia. Nah, peta, apa itu peta? Apa itu peta? Iya, benar. Peta itu adalah bentuk muka bumi yang sudah dituangkan dalam bidang datar. Dari peta ini kita bisa melihat letak nanti atau lokasi suatu wilayah. Dalam satu peta itu komponen atau unsur yang harus ada minimal 8. Apa yang 8 itu? Judul, skala, orientasi udara atau mata angin, simbol, garis, koordinat, insert, legenda, sumber peta. Semuanya ini secara detail materinya bisa anak-anak ibu baca di dalam buku paket dan materi yang sudah ibu bagikan. Kita lanjut. Ini dia. Ini contohnya. Mana yang simbol? Nah, simbol ini kalau kita bicara ini contohnya adalah simbol titik. Simbol itu ada 3. Simbol titik, garis, dan area. Jadi nanti ini contohnya simbol. Ini yang lambang orientasi atau arah mata angin itu utara, selatan, barat maupun timur. Ini yang skala perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Ini yang legenda untuk memperkuat peta. Nah, bisa dibaca nanti di materi atau bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Ada paham mengenai komponen peta? Iya. Ada pertanyaan? Simbol?
mengenai simbol. Ya, simbol itu ada 3 garis. Kalau kita bicara soal simbol ada 3. Simbol titik, biasanya ini untuk melakukan suatu wilayah ibu kota negara, ibu kota provinsi dan lain sebagainya. Simbol garis, biasanya ini untuk jalan raya, sungai, rel kereta api dan area. Apakah untuk menentukan danau? Nah, jadi ini bisa dilihat nanti dalam bahan ajarnya. Berikut kita luas Indonesia. Luas Indonesia itu dibedakan menjadi 2. Luas Indonesia yaitu luas untuk daratannya. Untuk daratan sekitar 1.900 sekian kilometer persegi. Yang kedua luas lautan 3.257.483 kilometer persegi. Mana yang luas antara daratan dengan lautan? Iya, luas lautan. Sehingga kalau kita jumlahkan atau kita totalkan luas Indonesia itu daratan dan lautan 5 juta. Wow, Indonesia luas bukan? Kalau kita bandingkan sama luasnya dengan Eropa, hampir sama dengan Eropa secara keseluruhan, Amerika secara keseluruhan. Jadi betapa luasnya Indonesia itu yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, apalagi lautnya, karena Indonesia lautannya lebih luas daripada daratan. Nah, ini dia. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia ini tadi. Jika kamu membandingkan luas tanah air kita ini hampir sama dengan Eropa, Amerika, dan Australia. Dengan wilayah berbentuk kepulauan, Indonesia punya lautan yang lebih luas daripada daratan. Maka Indonesia punya iklim laut yang lembab, kelembapan udara tinggi, amplitudo rendah, dan suhu yang tidak begitu berbeda antara siang dan malam. Berikut, Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara dengan garis pantai yang paling panjang. Karena itu, tidak heran kalau Indonesia memiliki sumber daya yang paling kaya juga di Asia Tenggara, baik itu dari segi darat maupun lautan. Itu mengenai luas Indonesia. Kita lanjut saja dulu. Berikut adalah letak Indonesia. Siapa yang masih ingat pelajaran di waktu tingkat sekolah dasar, Indonesia itu ditinjau letaknya dari berapa segi? Berdasarkan apa? Iya, ada dua atau 3? Ada 3 ya. Mungkin kalau di sekolah dasar yang dibahas mungkin cuma ada 2, astronomis dan geografis. Sebenarnya letak Indonesia itu yang pertama letak secara astronomis, letak secara geografis, dan yang ketiga letak secara geologis. Letak Indonesia secara astronomis itu adalah letak Indonesia berdasarkan garis lintang maupun garis bujur. Indonesia itu berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berikut kondisi posisi lintangnya rendah, menjadi Indonesia memiliki iklim tropis, suhu tinggi, curah hujan yang cukup. Kemudian karena membujur sepanjang 46 derajat, maka Indonesia itu dibagi 3 wilayah waktu. Karena setiap 15 derajat itu bedanya 1 jam. Berikut yang kedua, letak geografis. Letak yang sebenarnya di muka bumi, Indonesia itu terletak pada posisi berada pada 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja? Asia dan Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang yang letaknya strategis. Karena berada pada 2 samudra dan 2 benua, maka menyebabkan Indonesia itu beriklim muson. Berikut, Indonesia juga tidak memiliki musim dingin, menjadikan semua aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan dapat berlangsung sepanjang tahun. Tidak sama dengan negara-negara yang ada di belahan barat tahun.
Berikut letak geologis. Nah, mungkin ini yang baru bagi anak ibu, letak geologis, yaitu letak Indonesia berdasarkan bebatuannya, bahwa Indonesia itu berada pada lempeng, dilalui oleh 3 lempeng dan 2 sirkum. Apa itu 3 lempeng itu? Indonesia berada pada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia atau Indo-Australia, yang menyebabkan Indonesia itu rawan terhadap gempa tektonik. Kemudian sementara itu 2 sirkum yang melalui Indonesia adalah sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, yang juga menyebabkan Indonesia itu rentan terhadap gempa vulkanik karena berasal dari letusan gunung berapi. Nah, mungkin itu jabaran materi Ibu secara singkat. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak ibu baca materi pada bahan ajar masing-masing. Nah, nanti kita pelajari materi masing-masing, duduk sesuai berkelompok seperti yang sudah kita bagikan kelompoknya. Kita ambil saja kelompok yang sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Silakan berdiskusi pelajari materinya mengenai letak dan luas Indonesia ini sesuai dengan peta konsep kita. Kemudian berembuklah dengan teman kelompoknya, kira-kira bentuknya seperti apa yang mau dibikin. Udah, ada paham? Udah. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita simpulkan dulu peta Indonesia. Ada 8 konsep, ada 8 komponen yang harus ada. Salah satunya ada judul, legenda, insert, apa lagi? Iya, simbol, apa lagi? Arah mata angin. Iya. Berikut luas Indonesia. Mana yang luas daratan daripada lautan tadi? Iya, benar, Kaisal, lautan. Kemudian letak Indonesia ada berapa? 3, secara astronomis, geografis, dan geologis. Jadi nanti anak ibu diskusikan dengan kelompoknya pada pertemuan berikutnya. Bikinlah main dalam bentuk mind mapping, implikasikan dalam pengaruh letak Indonesia tadi terhadap sosial, budaya maupun ekonomi. Buatlah sekreatif mungkin, seindah mungkin. Mana nanti kelompoknya yang lebih indah dengan tepat dan benar, kreatif, itu yang akan menjadi pemenangnya dan akan mendapatkan rewardnya. Ada pertanyaan lagi? Dan kalau tidak, karena waktu kita sudah habis, jadi nanti sediakanlah, bawalah kertas berwarna-warni, kemudian spidol berwarna-warni, lem jangan lupa untuk merekatkan nanti kertasnya. Kemudian buatlah konsepnya yang seindah mungkin. Semakin indah, semakin kreatif, itu yang lebih bagus, tanpa keluar dari konsep kita ini. Nah, kalau tidak ada, silakan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua pimpin untuk membaca doa sebagai penutupan pelajaran kita hari ini. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.